Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembajakan Produk Digital dan Dampaknya Terhadap Industri Kreatif. Di era digital seperti ini, pembajakan masih sering terjadi dan memberikan banyak sekali dampak negatif bagi para kreator maupun perkembangan industri kreatif itu sendiri. Lalu ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ikhlas Sultani dengan NIM 053, lalu ada Laudia Salsabella dengan NIM 078, lalu ada saya sendiri Haisan Haya Azira Afrandis dengan NIM 088, lalu ada Alfi Pramudita dengan NIM 118, dan yang terakhir ada Mamardi Junila Arum dengan NIM 133. Baik, HKI atau hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karyanya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual dan kreativitasnya. Dalam konteks digital, HKI melindungi berbagai karya seperti musik, film, aplikasi, game, hingga e-book agar tidak digunakan atau disebarkan tanpa izin. HKI sendiri melindungi dua hal utama, yaitu hak ekonomi pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karyanya dan hak moral agar pencipta tetap diakui sebagai pemilik karya tersebut. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah pembajakan produk digital, yaitu tindakan mengunduh, mengadakan, atau menyebarkan karya secara ilegal. Tindakan ini termasuk pelanggaran HAKI karena merupakan hal yang merugikan pencipta dan mengurangi penghargaan terhadap karya asli. Karena itu, keberadaan HAKI sangat penting untuk melindungi hasil kreativitas serta mendorong perkembangan industri kreatif di era digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum pembajakan produk digital. Dasar hukum yang paling relevan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan khusus untuk penggunaan lagu atau musik secara komersial juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti melalui LMKN. Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan pembajakan produk digital, yaitu pada pasal 8, pasal 9 ayat 1 sampai ayat 3, pasal 56, pasal 95, dan pasal 113 ayat 1 sampai ayat 4. Pasal 8 itu menjelaskan mengenai hak ekonomi, yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Kemudian pasal 9 ayat 1 menjelaskan bentuk hak ekonomi seperti penerbitan, penggadaan, distribusi, komunikasi, dan penyewaan suatu ciptaan. Lalu pada pasal 9 ayat 2 dan 3 itu ditegaskan bahwa penggunaan hak ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak boleh dilakukan penggadaan atau penggunaan secara komersial tanpa izin. Selain itu, pasal 56 juga mengatur bahwa konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik dapat ditutup atau dibatasi aksesnya. Dan pasal 95 juga mengatur penyelesaian sengketa hak cipta melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Kemudian pada pasal 113 ayat 4 dijelaskan bahwa pelanggaran berupa pembajakan dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Nah, kalau khusus pada lagu dan musik yang digunakan secara komersial, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur pembayaran royalti melalui LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, aturan ini tuh bertujuan agar pencipta atau pemegang hak cipta telah memperoleh hak ekonomi atas karya yang digunakan. Jadi, adanya aturan tersebut itu menunjukkan bahwa pembajakan produk digital merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pencipta dan juga industri kreatif secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kasus pembajakan produk digital yang saya ambil dari film Markop DKI yang diproduksi langsung oleh Falcon Pictures. Nah, pada kasus ini mengalami pembajakan digital beberapa hari setelah tayang di bioskop pada tahun 2016. Film tersebut disebarkan secara ilegal melalui situs internet tanpa izin pemegang hak cipta.
Nah, akibatnya pihak produksi mengalami kerugian ekonomi karena banyak masyarakat mengakses versi bajakan dibandingkan menonton secara resmi. Pembajakan ini juga berdampak pada industri kreatif, terutama merugikan produser, aktor, penulis skenario, dan kru film lainnya, serta menurunkan apresiasi terhadap karya asli. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada kepolisian dan berdasarkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan menjadi contoh nyata pelanggaran haki dalam produk digital. Jadi di slide ini saya akan membahas mengenai analisis hukum terhadap pembajakan produk digital. Nah, pembajakan produk digital termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual atau juga disebut dengan HKI, khususnya dalam bidang hak cipta. Hal ini karena pelaku menekankan atau melakukan penggandaan, penyebaran, atau melakukan penggunaan suatu karya tanpa izin dari penciptanya. Nah, produk digital yang sering menjadi objek pembajakan antara lain seperti film, musik, software, game, dan e-book. Nah, saat ini pembajakan sangat mudah dilakukan melalui internet, misalnya seperti website ilegal atau penyebaran file digital. Nah, tindakan tersebut melanggar hak ekonomi pencipta karena pencipta kehilangan keuntungan dari hasil karyanya. Nah, selain itu, pembajakan juga melanggar hak moral pencipta karena karya digunakan tanpa penghargaan dan izin dari pemiliknya. Jadi, secara hukum, pembajakan digital dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena mengambil manfaat dari karya orang lain secara tidak. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pelanggaran dalam pembajakan digital. Nah, suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila memenuhi beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama yaitu adanya karya yang dilindungi oleh hak cipta, seperti film, musik, software, atau game. Nah, karya-karya tersebut secara hukum memperoleh perlindungan dari negara. Lalu unsur yang kedua yaitu adanya tindakan penggunaan atau penyebaran izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Contohnya seperti mengunggah film bajakan, menggunakan software crack, atau menyebarkan e-book ilegal di internet. Nah, lalu unsur yang ketiga yaitu adanya kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta, terutama kerugian ekonomi karena pendapatan mereka berkurang akibat pembajakan. Nah, bentuk pembajakan digital saat ini cukup beragam, mulai dari download ilegal, streaming, hingga penyebaran file digital melalui file bebas di internet. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pembajakan digital. Nah, pelaku pembajakan digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana. Dalam pertanggungjawaban perdata, pemegang hak cipta dapat menggugat pelaku untuk meminta ganti rugi, menghentikan penggunaan karya ilegal, serta menarik produk bajakan dari peredaran. Tujuannya sendiri untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pencipta. Selain itu juga terdapat pertanggungjawaban pidana. Nah, pelaku pembajakan dapat dikenai pidana penjara atau denda apabila terbukti melakukan pembajakan secara sengaja dan untuk kepentingan komersial. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap karya kreatif dan juga berupaya memberikan efek jera kepada pelaku pembajakan digital. Selanjutnya, saya akan menganalisis pembajakan produk digital pada film Warkop DKI Reborn. Nah, pada kasus ini, tindakan menyebarkan film secara ilegal tanpa seizin pihak Falcon Pictures merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, serta melanggar hak moral sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan juga melanggar hak ekonomi sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 dan juga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kemudian, pembajakan produk digital ini juga memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum. Yang pertama, adanya karya yang dilindungi oleh hak cipta. Yang kedua, adanya penggandaan dan penyebaran tanpa izin. Dan yang terakhir, timbulnya kerugian ekonomi bagi pemegang hak cipta. Nah, selain merugikan produser film, tindakan pembajakan ini juga berdampak pada aktor, penulis skenario maupun kru produksi lainnya karena menurunkan pendapatan dan juga apresiasi terhadap karya digital. Nah, pada kasus ini, para pelaku dapat dikenai dua bentuk pertanggungjawaban. Yang pertama, pertanggungjawaban perdata, dan yang kedua, pertanggungjawaban pidana.
pada pertanggungjawaban perdata, pelaku dapat dipintai ganti rugi, sedangkan pada pertanggungjawaban pidana, pelaku dapat dipidana penjara dan juga denda apabila dilakukan secara sengaja terlebih untuk tujuan komersil. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pembajakan produk digital merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terkait hak cipta. Hal tersebut dikarenakan dilakukan dengan cara menyebarkan, menggandakan, ataupun mempergunakan karya digital tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta. Nah, tindakan tersebut melanggar hak ekonomi dan juga hak moral pencipta, serta menimbulkan kerugian bagi industri kreatif, seperti yang terjadi pada kasus pembajakan film Warkop DKI Reborn. Nah, oleh karena itu, pembajakan produk digital harus ditangani dengan penegakan hukum yang jelas, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baik melalui pertanggungjawaban pidana maupun pertanggungjawaban perdata.